Baik, selamat siang. Selamat datang kembali di mata kuliah Psikologi Individu dan Lingkungan. Hari ini kita akan bahas tentang sikap. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang diri kita sendiri, bagaimana mengelola impresi terhadap impresi diri kita terhadap orang lain, impresi tentang diri kita kepada orang lain, dan juga sebaliknya. Kali ini kita akan bahas tentang sikap. Sebetulnya kalau kita merefleksi kembali beberapa minggu, mulai dari minggu pertama kita memahami apa saja, sebetulnya kelihatan ada benang merah bahwa mengapa akhirnya setelah kita membahas tentang diri kita sendiri, kemudian juga kita masuk ke dalam sikap dan pembentukannya. Ada dua hal sebetulnya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah sikap, pengertian dan aplikasinya. Tentunya kalau kita bahas sikap, kita juga akan bahas tentang pembentukan sikap di dalam diri kita. Kemudian cognitive dissonance, ini menarik. Ini adalah ketika kita mengalami satu dilema. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang latihan senam otak dulu kita ya. Baik, yang pertama adalah sikap. Sikap merujuk pada evaluasi individu. Jadi ingat bahwa sikap adalah evaluasi kita terhadap satu objek sosial. Apa saja kalau kita bicara objek sosialnya? Entah itu teman sendiri, entah itu tentang sendok yang ada di depan mata kita, makan yang ada di depan mata kita, itu evaluasi kita terhadap satu objek sosial itu adalah sikap. Kalau di sini contohnya adalah pandangan terhadap partai politik, kelompok etnis tertentu, pandangan kita, evaluasi kita terhadap kelompok agama X, pandangan kita terhadap partai politik X, gitu, itu adalah sikap. Nah, ada beberapa sikap yang sifatnya relatif stabil dan susah untuk diubah. Ada juga sikap yang dapat berubah-ubah tergantung situasinya. Ada yang bisa kasih contoh? Saya bantu ya. Kalau yang sifatnya relatif stabil dan susah untuk diubah itu biasanya berkaitan erat dengan identitas diri kita, berkaitan erat dengan evaluasi diri kita tentang diri kita sendiri. Konsep diri, identitas sosial itu masuk di dalamnya, dan ketika kita memiliki sikap yang berkaitan dengan hal tersebut itu akan sangat sulit. Contohnya sikap terhadap agama masing-masing, sikap terhadap suku dan ras masing-masing. Jadi biasanya kita sudah punya semacam stereotype, ini juga salah satu topik yang akan kita bahas. Kita sudah punya semacam skema tentang objek sosial tersebut, dan itu akan sangat sulit untuk diubah meskipun ternyata faktanya berbeda. Dan ada juga sikap yang dapat berubah. Contohnya sikap terhadap sebuah tempat makan yang awalnya sangat positif, teman ternyata mengalami satu pengalaman yang kurang mengenakan, akhirnya jadi negatif atau netral, biasa-biasa saja. Ya, silakan kalian pahami dan beri contoh di dalam benak masing-masing, kira-kira apa ya selama pengalaman hidup kalian, sikap-sikap apa yang masuk dalam kategori yang susah untuk diubah dan yang cenderung lebih mudah. Baik, ada dua jenis sikap. Yang pertama ada explicit attitudes dan yang kedua adalah implicit attitudes. Sesuai dengan judulnya, explicit itu adalah kita sadar tentang evaluasi diri kita terhadap satu objek sosial. Biasanya bisa kita laporkan, biasanya ini bisa kita gunakan self-report. Jadi kalau misalnya saya ingin mengetahui tentang sikap kalian terhadap Universitas Kristen Maranatha, biasanya kalian sadar tuh memiliki evaluasi tertentu lah terhadap di mana kalian kuliah. Nah, itu bisa saya ukur. Nah, ada juga yang implicit attitudes. Individu tidak menyadari sikapnya terhadap objek sosial tertentu. Alhasil tidak dapat dilaporkan secara langsung. Tapi kita bisa menggalinya dengan menggunakan implicit association test. Ini biasanya menggunakan gambar. Tapi tetap harus berhati-hati karena implicit association test ini bisa juga berkaitan, bisa juga jadi menghasilkan laporan yang ambigu. Kalau ada waktu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan implicit association test dan bagaimana pengaplikasiannya. Tapi pada dasarnya kedua jenis sikap ini intinya adalah yang satu kamu sadar, yang satu kamu tidak sadar. Apa sih yang satu kamu sadar? Ya tadi, misalkan sikap terhadap partai politik tertentu. Ketika kita melihat satu buah berita
di televisi nasional tiba-tiba muncul partai politik tersebut dan kamu memiliki pandangan negatif, nah biasanya orang langsung mengumpat atau misalkan langsung berbicara tentang hal-hal negatif tentang si partai politik tersebut. Nah, tapi ada yang implicit attitudes. Ya, jadi kita sendiri kadang tidak sadar memiliki sikap tertentu terhadap satu objek sosial, tapi ini biasanya bisa muncul ketika kita berada dalam satu konteks spesifik. Misal, kamu tidak merasa, tidak di antara kita tidak ada yang merasa bahwa kita seksisme. Jadi seksis, kita orangnya seksis. Jadi menganggap jenis kelamin lain itu, misalkan berarti kalau saya pria maka wanita itu ya tidak akan lebih baik lah dibandingkan pria dalam hal performance kejap misalkan. Terus satu waktu kita rekrutmen dan harus memilih pria atau wanita, tiba-tiba saya banyak berargumentasi tentang pria ini oke, kandidat pria ini lebih baik dari segi A, B, C, bahkan saya mencoba untuk melakukan penalaran-penalaran lain yang sebetulnya di atas kertas kandidat wanita itu sebetulnya lebih baik. Nah, implicit attitude bisa muncul dalam hal-hal seperti itu, dalam pandangan-pandangan seperti itu. Nah, fungsi sikap dalam psikologi sosial. Pastinya kita mau bicara dulu tentang ini ya, tentang alur kerjanya sikap sosial. Yang pertama kita pastilah ada objek sosialnya. Jadi sikap itu adalah hasil dalam satu mekanisme kerja tertentu. Jadi tentunya ada stimulus dulu atau yang kita sebut dengan objek sosial, terus kemudian kita akhirnya memicu perhatian kita untuk mengevaluasi objek sosial tersebut. Tentunya sampai akhirnya kita mengevaluasi objek sosial tersebut, tentunya ada kepentingan ya. Jadi ada sekian banyak stimulus yang mengelilingi kita, tidak semua kita evaluasi. Maka kita juga harus paham objek sosial yang kita evaluasi itu adalah objek sosial yang memang penting atau relevan untuk keberlangsungan hidup kita. Terus muncullah akhirnya evaluasinya, apakah positif atau negatif. Nah, kalau sikap positif akhirnya perilakunya seperti apa, kalau sikap negatif perilakunya seperti apa, seperti bagan yang kalian lihat di sini. Nah, ada pembentukan sikap. Pembentukan sikap kalau menurut buku yang kita pakai bisa menggunakan dua jenis rute. Yang pertama direct, langsung, atau yang kedua adalah indirect. Yang direct ini artinya unconditioned stimulus dikaitkan dengan conditioned stimulus, kemudian menghasilkan sikap sosial. Yang indirect sama sebetulnya jalurnya kalau kalian lihat, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah berada di sini, di tengah sini, box kedua. Yang satu generic stimulus, yang satu lagi spesifik. Direct generic stimulus. Misalkan saya ingin mempromosikan kaos baru saya. Kemudian saya akan menggunakan banyak social influencer. Saya endorse sekian banyak social influencer untuk menggunakan kaos saya di videonya, atau di fotonya, atau di media sosialnya. Kemudian, jadi yang generik itu adalah social influencer-nya, wajah-wajah social influencer atau orang-orang social influencer yang mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Terus kemudian saya kaitkan dengan condition stimulus, yaitu adalah si kaosnya. Dan akhirnya sikap sosialnya seperti apa? Apakah evaluasinya positif atau negatif? Nah, kalau yang spesifik ini saya akan menggunakan satu tokoh tertentu yang sudah jelas kebanyakan orang kenal. Misalkan saya akan menggunakan satu artis nasional yang sering muncul di TV. Kemudian saya kaitkan dengan kaos. Jadi saya akan meminta dia untuk memakai kaos saya. Lagi-lagi, unconditioned stimulusnya yang spesifik itu adalah si artisnya. Condition stimulusnya itu adalah si kaosnya, dan akhirnya akan dapat ditentukan evaluasi atau sikap sosialnya seperti apa terhadap stimulus condition stimulusnya terhadap si kaos tersebut. Gitu. Jadi
Bisa kita menggunakan direct, bisa juga kita menggunakan indirect. Silakan lagi-lagi, coba kalian refleksikan. Dalam pengalaman hidup kalian, biasanya jalur mana yang paling efektif buat kalian untuk membentuk sebuah sikap? Atau mana kira-kira yang menurut kalian efektif untuk misalkan memasarkan sebuah produk atau memperkenalkan membuat sebuah proyek yang menarik, kira-kira apakah bagusnya direct atau bagusnya indirect? Nah, ada juga yang disebut dengan mere exposure effect, artinya hanya selintas terekspos pada satu objek sosial, tiba-tiba kita tidak sadar, kita mulai membentuk sebuah sikap pada objek tertentu. Mere exposure ini yang kita sebut dengan subliminal conditioning. Jadi, subliminal conditioning itu adalah mengkondisikan satu sikap sosial terhadap satu objek sosial dengan cara hanya memberikan exposure yang sangat-sangat rendah atau sangat-sangat selintas sekali sampai dikatakan kita sendiri tidak sadar kita sedang mengevaluasi tersebut, tiba-tiba ketika kita dihadapi lagi oleh stimulus yang sama, kita langsung memunculkan sikap tertentu terhadap stimulus tersebut. Contoh, zaman dulu, kalau kita nonton bioskop, biasanya ada iklan. Ada iklannya, tiba-tiba pas lagi ada iklan atau pas lagi tiba-tiba lagi film berjalan, iklannya nggak secara eksplisit. Tiba-tiba di menit ke-10 muncul produk, saya gunakan aja mereknya ya, produk Coca-Cola. Cukup misalkan 1 detik, kemudian muncul, hilang lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan subliminal conditioning. Kita nggak ngeh, apa sih ini Coca-Cola? Oh ya udah. Terus kita fokus aja dengan filmnya. Tapi tiba-tiba ketika kita selesai dari nonton TV, nonton bioskop, kita turun ke bawah atau kita keluar dari ruangan, kita ketemu etalase minuman dingin. Nah, di situ ada produk yang sama. Tiba-tiba kita bergerak untuk ingin membeli produk tersebut. Nah, artinya kan kalau kita beli, kita punya sikap positif ya terhadap objek tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan subliminal conditioning.